Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adib Sultanul Ahyar, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Departemen Teknik Sipil, Program Studi 1 Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian slum runtuh. Yang pertama adalah pengujian slum runtuh. Untuk tahap-tahap pengujian slum runtuh ini adalah yang pertama adalah membasahi kerucut Abrams, papan, dan tongkat pemadat dengan air hingga basah. Yang kedua adalah memposisikan kerucut Abrams dengan diameter kecil menghadap ke atas. Yang ketiga adalah memijakkan kaki pada kiri kanan kerucut agar kerucut dalam posisi stabil. Yang keempat adalah memasukkan campuran beton ke dalam kerucut per 1/3 tinggi kerucut. Melakukan pemadatan sebanyak 25 kali tiap 1/3 bagian. Yang kelima adalah mengisi kerucut dengan campuran hingga penuh. Yang keenam adalah memasang sisa volume beton pada bagian puncak. Yang ketujuh adalah mengangkat kerucut secara vertikal lurus dan mengukur penurunan di 3 titik yang berbeda, yaitu di penurunan terendah, antara, dan tertinggi. Yang kedelapan adalah menghitung ketinggian rata-rata. Selanjutnya yaitu pencetakan beton. Untuk tahap-tahap pencetakan beton ini, yang pertama adalah membersihkan cetakan beton dari sisa beton dan mortar kering dengan menggunakan cetok dan palu. Yang kedua adalah merangkai cetakan silinder dengan mengencangkan kait dan baut penyambung dengan kunci dan tang. Yang ketiga adalah mengolesi bagian dalam cetakan menggunakan pelumas dan kuas. Yang keempat adalah memasukkan beton secara bertahap per 1/3 ketinggian cetakan diselingi dengan pemadatan dengan tongkat sebanyak 25 kali setiap lapisnya. Yang kelima adalah mengetuk-ngetuk bagian sisi cetakan menggunakan palu karet secara merata hingga menghilangkan gelembung udara pada beton tercetak. Yang keenam adalah meletakkan beton tercetak pada tempat yang datar, sejuk, dan terlindungi dari perubahan cuaca indoor selama kurang lebih 24 jam. Yang ketujuh adalah melepaskan beton yang telah mengering dari cetakan. Yang kedelapan adalah membersihkan cetakan dari sisa-sisa beton mortar yang mengeras. Yang kesembilan adalah memberikan identitas pada benda uji dengan menggunakan spidol. Yang kesepuluh menenggelamkan spesimen dalam tampungan air selama 2 hari. Yang 11 adalah mengangkat dan mengeringkan spesimen di luar ruangan hingga seluruh kandungan air. Selanjutnya adalah data dan hasil pengujian perancangan campuran beton. Yang pertama adalah standar perancangan campuran beton, yaitu menurut standar SNI 032834/2000 untuk kuat tekan rencana 35 MPa, bentuk benda uji silinder, faktor air semen 0,6, untuk rasio semen 9,57, agregat halus 11,29, agregat kasar 20,88, dan air 4,22. Untuk data dan hasil pengujian slum runtuh, metode manual atau hand mixing. Untuk penurunan titik pertama yaitu 0,7 cm, penurunan kedua titik 2 1,4 cm, penurunan titik 3 1,5 cm. Untuk penurunan rata-rata dari ketiga titik tersebut adalah 1,2 cm. Untuk evaluasi pengujian slum runtuh metode manual ini adalah untuk pengujian pertama slum runtuh metode manual ini mengalami keruntuhan atau kegagalan. Setelah itu proporsi beton yang sudah dicampur itu ditambah beberapa semen dan agregat halus lagi. Dan untuk pengujian kedua akhirnya tidak mengalami keruntuhan.
Selanjutnya adalah pengujian slump runtuh metode menggunakan mesin atau machine meshing. Untuk penurunan titik 1 2 cm, penurunan titik 2 2 cm, penurunan 3 2 cm. Untuk penurunan rata-rata dari ketiga titik tersebut adalah 2 cm. Untuk evaluasi dari pengujian slump runtuh metode menggunakan mesin ini adalah untuk pengujian slump runtuh metode menggunakan mesin ini tidak mengalami keruntuhan sedikit pun, sehingga dalam metode ini tidak terjadi penambahan bahan proporsi beton lagi. Selanjutnya ini adalah dokumentasi uji slump runtuh dengan metode manual dari kiri ke kanan. Selanjutnya ini adalah dokumentasi uji slump runtuh dengan menggunakan metode mesin. Untuk sekian dari presentasi atau penjelasan saya mengenai pengujian slump runtuh ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.